Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Suryani Supriyadi, merupakan mahasiswa pasca sarjana pada program Administrasi Pendidikan Kekhususan Pendidikan Dasar Universitas Negeri Makassar tahun 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan profil singkat mengenai diri saya. Selain sebagai mahasiswa pasca sarjana, saya juga bertugas di Satuan Pendidikan SD Impres Pangkabinanga, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Kurang lebih saya mengabdi di sekolah ini sekitar 15 tahun menjadi guru kelas, dan saat ini saya diamanahkan sebagai ketua komunitas belajar lingkup wilayah sekolah kami. Merupakan suatu kebanggaan bisa bergabung di dalam sivitas akademika yang ada di Universitas Negeri Makassar, khususnya untuk program administrasi pendidikan. Merupakan suatu kebanggaan bisa bergabung di dalam sivitas akademika yang ada di Universitas Negeri Makassar, khususnya untuk program administrasi pendidikan. Dalam hal ini kami mencoba menyerap segala pemahaman mengenai dunia pendidikan melalui pembelajaran yang ada di kelas-kelas administrasi pendidikan. Salah satunya adalah mata kuliah metodologi pendidikan. Untuk mata kuliah metodologi pendidikan sendiri yang diampuk oleh Ibu Dr. Nurhaida SPD MPD, yang mana beliau sendiri merupakan sivitas akademika yang cukup berpengaruh pada Universitas Negeri Makassar. Beliau ini banyak memberikan pengaruh positif kepada kami semenjak kami menimba ilmu di program S1 Universitas Negeri Makassar. Pada mata kuliah metodologi penelitian sendiri, sebenarnya begitu banyak insight baru yang kami peroleh terkait pemahaman tentang kependidikan itu sendiri, kekhususan bagaimana cara menyusun laporan penelitian yang sangat sesuai dan relevan yang akan membantu kami dalam penyelesaian studi kami di program pasca sarjana. Untuk proses pembelajaran pada mata kuliah metodologi pendidikan sendiri, kami lakukan secara via daring yang dilakukan via Zoom meeting yang dilakukan di kelas-kelas sejumlah 42 peserta atau mahasiswa yang mengikuti pembelajaran pada mata kuliah ini. Pada awalnya Ibu Doktor memberikan materi pemahaman terkait metodologi penelitian terkhusus pada materi penelitian tindakan kelas, di mana pada materi ini beliau menyampaikan bahwa penelitian tindakan kelas itu merupakan kegiatan yang sesungguhnya wajib dilakukan oleh seorang guru sebagai bentuk refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan, di mana tujuannya adalah untuk memperoleh proses pembelajaran yang lebih berkualitas yang juga dapat membantu guru dalam menganalisis apa sebenarnya kelemahan, kekuatan yang dimiliki pada saat melaksanakan kegiatan pembelajaran. Ibu Nurhaida juga banyak memberikan pemahaman-pemahaman terkait bagaimana sebenarnya metode-metode pembelajaran yang baru, metode-metode penelitian yang relevan, yang sesuai, yang bisa diadaptasi dalam menyusun penelitian-penelitian baru yang sesuai untuk kurikulum-kurikulum kita pada saat ini. Itu sangat membantu kami karena kami di sekolah dasar sendiri sesungguhnya sedang menerapkan kurikulum merdeka, yang mana dari kurikulum merdeka sendiri itu kami melihat bahwa bukan hanya menganalisis proses pembelajarannya, tetapi juga menganalisis bagaimana sebenarnya pengaruh-pengaruh dari metode itu apakah memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan dari peserta didik kami. Selain berbagi pemahaman pada materi kuliah metodologi penelitian itu sendiri, selanjutnya Ibu Nurhaida sendiri membagi kami menjadi beberapa kelompok yang heterogen untuk melakukan beberapa diskusi yang efektif. Saya pikir ini adalah suatu hal yang perlu kami lakukan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kami terkait beberapa materi-materi yang relevan terhadap mata kuliah metodologi
metodologi penelitian. Saya sendiri pada saat menerima tugas tersebut sebetulnya banyak mendapatkan masukan-masukan baru, menemukan hal-hal baru yang disampaikan oleh rekan-rekan kami di dalam kelas virtual tersebut, yang akan menjadikan sebagai pengalaman-pengalaman baru yang mungkin saja akan saya adaptasi di tempat saya bertugas saat ini. Selanjutnya pada mata kuliah metodologi penelitian ini sendiri, kami mendapatkan tugas untuk membuat laporan refleksi pembelajaran terkait pemahaman kami selama mengikuti proses pembelajaran mata kuliah metodologi penelitian. Tujuannya ini adalah untuk bagaimana kami menganalisis apa saja, sejauh mana pemahaman kami mengenai materi-materi tersebut, apakah mungkin ada materi yang mungkin kami belum bisa kuasai secara sepenuhnya, ataukah mungkin ada materi-materi yang mungkin masih perlu kami tingkatkan lagi pemahamannya. Untuk yang pertama, kami diminta untuk mengetahui dan menganalisis apa sebenarnya yang diperoleh dari proses perkuliahan selama ini. Selama mengikuti proses perkuliahan metodologi penelitian sendiri, ada beberapa hal poin yang saya catat, poin penting yang saya catat mengenai apa sebenarnya yang kami peroleh. Yang pertama adalah mengenai pemahaman tentang langkah-langkah penelitian itu sendiri. Bagaimana penelitian itu disusun sesuai dengan struktur yang sudah ditetapkan, mulai dari membantu saya untuk memahami langkah-langkah sistematisnya, bagaimana sebenarnya menyusun struktur yang benar untuk menyusun sebuah penelitian. Kemudian yang kedua yaitu saya akan mampu mengembangkan kemampuan keterampilan saya dalam menyusun penelitian. Proses perkuliahan untuk metodologi penelitian sendiri meskipun dilaksanakan secara daring, tetapi kami juga diminta untuk melakukan kegiatan aksi dengan cara menyusun proposal penelitian sesuai kaidah yang ditentukan. Kemudian yang ketiga, mungkin ada pemahaman tentang metode penelitian. Pada metode penelitian ini, seperti di awal kami sudah diterangkan pemahaman tentang metode kualitatif dan kuantitatif itu sendiri. Kami juga diminta untuk membaca beberapa literasi, contoh-contoh referensi penelitian yang mencantumkan metode penelitian baik itu kualitatif maupun kuantitatif. Kemudian kami diminta untuk menganalisis apakah metode itu sudah sesuai dan apakah metode itu bisa diterapkan untuk studi kasus atau penelitian yang akan kami lakukan di tempat kami bertugas. Kemudian yang terakhir mungkin adalah bagaimana sebenarnya pemahaman kami tentang metodologi penelitian itu sendiri. Saya memperoleh pemahaman yang baru mengenai metodologi penelitian, mengenai analisis teoritis tentang berbagai metode dan cara melakukan penelitian itu sendiri. Secara umum, dalam materi perkuliahan metodologi penelitian itu sendiri, ini sebenarnya adalah materi yang sangat krusial yang sangat diperlukan oleh mahasiswa tingkat akhir pada program pascasarjana untuk bisa menyajikan laporan penelitian yang relevan, sesuai, juga ada di dalamnya kebaruan-kebaruan yang mungkin bisa diaplikasikan oleh pembaca lain yang secara tidak langsung juga mungkin akan diadopsi oleh sekolah-sekolah lain sebagai referensi dalam meningkatkan proses pembelajaran mereka. Baik, untuk yang selanjutnya kami diminta untuk melakukan analisis sebenarnya apa saja yang belum maksimal terkait proses pembelajaran pada mata kuliah metodologi penelitian ini. Menurut saya ada dua hal di sini yang menjadi garis besar bagi saya, yaitu adalah bagaimana pengembangan keterampilan itu sendiri. Kemampuan keterampilan untuk merumuskan laporan penelitian itu tidak bisa serta-merta langsung bisa terbentuk, tetapi melalui proses yang cukup panjang dan memerlukan beberapa latihan-latihan yang membuat mahasiswa sendiri menjadi lebih terampil dalam menyusun laporan penelitian itu sendiri. Pada materi metodologi penelitian itu sendiri sebenarnya yang menjadi garis besar ini tidak
tidak hanya merupakan memberikan materi-materi secara teori, tetapi yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana mahasiswa melakukan praktik-praktik penyusunan penelitian itu sendiri. Karena saya berpikir bahwa untuk bisa mencapai kompetensi kemampuan untuk menyusun laporan penelitian itu tidak serta-merta hanya menguasai materinya saja, tetapi diperlukan adanya banyak latihan-latihan yang efektif yang dilakukan oleh mahasiswa sehingga mengetahui beberapa penyebab-penyebab kegagalan dalam penyusunan penelitian itu sendiri. Di sini saya melihat adanya keterbatasan waktu dalam melakukan praktik-praktik tersebut. Di samping kesulitan dalam pengalokasian dan penjadwalan perkuliahan itu sendiri, pemahaman terkait materi metodologi penelitian yang seperti sudah saya uraikan bahwa sebenarnya materi ini tidak hanya terpaku pada beberapa teori saja, karena sejatinya mahasiswa yang akan menyelesaikan studi di program sarjana itu sendiri muaranya akan menuju kepada bagaimana merumuskan atau membuat laporan penelitian itu sendiri, sehingga saya melihat bahwa adanya praktik-praktik yang dilakukan itu jauh lebih efektif dalam meningkatkan kemampuan dan pemahaman dari mahasiswa itu sendiri. Keterbatasan kami dalam kegiatan pembelajaran yang hanya dilakukan secara daring itu juga menyulitkan kami untuk dapat meningkatkan kemampuan tersebut. Saya melihat adanya kendala dari jadwal mahasiswa yang cukup padat, karena sebagian besar mahasiswa sudah banyak yang berprofesi sebagai guru, pengawas, kepala sekolah, dan lain sebagainya. Itu juga menjadi kendala yang dihadapi sehingga meminimalkan kegiatan praktik dalam menyusun laporan penelitian. Selanjutnya yang kami analisis adalah bagaimana apa yang perlu kami tingkatkan selama proses pembelajaran materi pada mata kuliah metodologi penelitian ini sendiri. Kami lihat ada beberapa hal yang perlu kami tingkatkan. Jadi seperti yang saya uraikan di sebelumnya bahwa mahasiswa bukan hanya terpaku pada pemahaman terkait materi yang sudah diberikan, tetapi di sini mahasiswa juga perlu banyak melakukan latihan-latihan, praktik-praktik menyusun laporan penelitian itu sendiri. Meskipun keterbatasan waktu, jadwal yang sulit ditentukan, tapi kembali lagi kepada individu mahasiswa bagaimana caranya memanajemen waktu agar bisa menyempatkan dalam membuat praktik-praktik itu sendiri dengan tetap berdiskusi dengan teman-teman yang ada di kelas untuk kelas administrasi pendidikan kami sendiri. Ini sebenarnya kembali kepada mahasiswa sendiri bahwa jika itu tidak dilaksanakan, ada kemungkinan bahwa kemampuan untuk menyusun itu sendiri mungkin tidak akan maksimal, karena pemahaman kami bahwa dengan latihan yang lebih banyak, dengan banyak membaca literasi contoh-contoh penelitian yang sudah diterbitkan sebelumnya, dan banyak memberikan studi-studi kasus yang sulit atau mungkin belum umum dilakukan, itu sebenarnya menjadi pembelajaran bagi kami, karena di dalam kehidupan nyata proses pembelajaran di kelas itu sendiri kadang kita menemui situasi-situasi yang tidak terduga, yang sebetulnya itu juga menjadi kendala dalam proses pembelajaran, yang mana sejatinya tujuan dari merumuskan penelitian itu sendiri adalah untuk meningkatkan proses pembelajaran itu sendiri. Terakhir yang akan kami analisis adalah apa sesungguhnya yang ingin kami pelajari selanjutnya setelah menerima pemahaman materi mata kuliah metodologi penelitian. Di saya sendiri ada beberapa yang saya garis bawahi. Yang pertama adalah saya ingin mengetahui bagaimana sebenarnya proses menemukan dan memilih masalah penelitian. Sebenarnya masalah penelitian yang seperti apa yang dapat dilaksanakan proses penelitiannya.
apakah relevan ataukah bisa dilaksanakan sesuai dengan kaidah dan struktur penelitian itu sendiri. Itu juga menjadi bahan yang perlu kami pelajari dengan lebih lanjut. Kemudian bagaimana sebetulnya menyusun formulasi masalah penelitian itu sendiri. Setelah mengikuti pertemuan terkait mahasiswa itu biasanya kita kebingungan dalam merumuskan formulasi masalah penelitian dengan baik. Sebenarnya apa langkah-langkah yang tepat dalam menyusun masalah penelitian dalam proposal perumusan penelitian itu sendiri. Kemudian yang terakhir itu adalah dalam mata kuliah metodologi penelitian isu sendiri yang merupakan mata kuliah wajib yang harus dituntaskan oleh mahasiswa, karena itu yang akan mencerminkan sejauh mana nantinya penyusunan tugas akhir, penyusunan laporan penelitiannya. Sebenarnya itu bukan menjadi tolak ukur, karena kadang untuk pemahaman materi sendiri beberapa dari kami itu lebih banyak terpengaruh kepada hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Bukan berarti pada materi yang sudah dituangkan pada mata kuliah metodologi pendidikan ini tidak penting, namun ini juga menjadi bagian yang saling terikat. Seperti yang saya uraikan bahwa sebenarnya pemahaman materi di awal itu sebaiknya diimbangi dengan bagaimana praktik-praktik yang dilakukan setelah pemahaman itu diterima. Kemudian banyak-banyak membaca literasi, referensi-referensi lain. Itu sebenarnya akan memberikan insight yang sangat luar biasa kepada mahasiswa pasca sarjana yang akan menyelesaikan studi akhirnya dalam penyusunan penelitiannya. Demikianlah laporan refleksi pembelajaran yang telah kami uraikan terkait materi pada mata kuliah metodologi penelitian. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu kami, Ibu Dr. Nurhaida SPD MPD, atas masukan insight yang begitu luar biasa kepada kami mahasiswa pasca sarjana, karena merupakan mata kuliah yang wajib kami pelajari dengan konsekuen, karena melihat bahwa materi ini sebenarnya sangat relevan dengan proses pembelajaran kami di sekolah-sekolah. Jadi menurut kami tidak berhenti hanya di kelas perkuliahan ini saja, tetapi kami melihat bahwa materi ini akan terus berkesinambungan, karena sejatinya guru dalam proses pembelajaran itu sendiri perlu melakukan refleksi seperti ini dan perlu melakukan analisis terkait ketercapaian proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Karena tidak menutup kemungkinan guru juga perlu merefleksi kembali bagaimana proses pembelajaran yang telah dilakukan di dalam kelas, kemudian menganalisis bagaimana kelemahan-kelemahan dalam proses pembelajaran tersebut, apakah metode yang dilakukan sudah relevan, apakah metode yang dilakukan sudah memenuhi kebutuhan peserta didik. Jadi materi ini sebenarnya materi yang sangat relevan bagi kami sebagai mahasiswa, tapi juga sebagai guru di dunia nyata. Terima kasih untuk Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.